'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan semoga tetap semangat untuk belajar di pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar buku tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, untuk mengetahui pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menampilkan PPT di sebelah sini ya. Anak-anak bisa simak tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Ayo sebutkan. Iya, betul. Tadi ada yang menyebutkan bahwa di sekitar anak-anak itu ada gelas, ada meja, ada kursi, ada kasur, ada buku, dan lain-lain. Nah, apakah semua itu merupakan benda? Ya, betul. Semua itu merupakan benda. Apakah yang disebut benda? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Tadi ada salah satu teman kalian yang menjawab bahwa benda adalah segala sesuatu yang mempunyai ruang atau yang memiliki massa. Massa itu apa sih? Massa itu adalah massa atau berat yang dapat diukur dengan cara ditimbang atau diukur dengan alat pengukur seperti penggaris. Nah, tadi ada temannya yang bertanya, Ibu, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Ya, hewan, manusia, dan tumbuhan itu merupakan benda ya anak-anak. Karena manusia dan hewan itu tuh memiliki massa. Massa itu yaitu tadi, massa adalah yang dapat diukur dengan timbangan atau dengan pengukur seperti penggaris. Di sini adakah yang bisa membedakan antara hewan, manusia, tumbuhan, meja, lampu, dan kursi? Ya, di sini Ibu akan memberikan informasi tentang perbedaan benda-benda yang sudah Ibu sebutkan tadi ya anak-anak. Mari kita simak bacaan di atas ini. Benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup merupakan benda yang dapat bergerak. Berikut ciri-ciri benda hidup, yaitu bernafas, bergerak, membutuhkan makanan dan minuman, peka terhadap rangsang, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, melakukan metabolisme, dan beradaptasi. Contoh dari benda hidup adalah manusia, hewan, tumbuhan, jamur, virus, dan bakteri. Selanjutnya yaitu benda tak hidup. Benda tak hidup merupakan benda yang tidak dapat bergerak. Berikut ciri-ciri benda tak hidup, yaitu tidak bernafas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makan dan minum, tidak peka terhadap rangsang, tidak tumbuh, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak berkembang biak, tidak melakukan metabolisme, dan tidak beradaptasi. Contoh benda tak hidup adalah lampu, meja, kursi, gelas, dan buku, dan lain-lain. Dari bacaan yang di atas tadi, dapat disimpulkan ya bahwa perbedaan antara manusia, hewan, tumbuhan, kursi, gelas, dan meja. Nah, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda hidup. Sedangkan untuk lampu, kursi, gelas, dan meja itu termasuk benda mati ya anak-anak. Oh ya anak-anak,
perlu kalian ketahui juga bahwa benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan fisiknya ya. Nah, sifat fisik benda itu misalnya ada warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya ya. Benda di sekitar kita ini memiliki beragam ukuran. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Benda di sekitar kita juga memiliki beragam bentuk. Ada yang berbentuk persegi panjang, segitiga, balok, dan lain-lain. Nah, sedangkan benda di sekitar kita juga itu memiliki beragam warna loh. Ada yang berwarna hijau, kuning, merah, ungu, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang ayo kita perhatikan gambar di atas ini ya anak-anak. Ada yang tahu gambar apa ini? Iya, betul. Gambar yang ada di atas ini merupakan alat pengukur. Alat pengukur itu dikelompokkan ke dalam benda berdasarkan fungsinya ya anak-anak. Fungsi dari alat pengukur tersebut yaitu untuk mengukur. Nah, contohnya itu seperti penggaris. Nah, penggaris itu memiliki satuan. Satuan dalam penggaris itu yaitu sentimeter. Nah, ayo kita coba praktikkan untuk penggunaan penggaris dalam kehidupan sehari-hari. Langkah awal yang harus kita lakukan untuk menggunakan penggaris yaitu yang pertama, anak-anak harus menyiapkan penggaris dan benda yang akan diukur. Benda yang akan diukur bisa menggunakan pensil ataupun pulpen. Setelah itu, letakkan pensil di ujung penggaris dimulai dari angka 0. Kemudian, kita hitung berapa panjang pensil tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, kita dapat melihat bagaimana cara mengukur pensil dengan penggaris, yaitu ujung pensil yang awal atau yang di atas ditaruh di angka 0. Kemudian kita lihat ujung pensil selanjutnya berhenti di angka berapa. Pada contoh berikut ini, ujung pensil yang paling akhir yang untuk menulis itu berhenti di angka 11. Berarti panjang pensil tersebut adalah 11 cm. Nah, sekarang anak-anak udah paham dong cara pengukuran dengan penggaris. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak pensil tadi termasuk benda atau bukan ya? Iya, betul. Jadi, pensil tadi merupakan benda ya anak-anak. Benda itu terbuat dari macam-macam bahan. Yang pertama yaitu ada dari kayu, ada yang dari plastik, dari kaca, dan lain-lain. Oh ya, setiap benda itu memiliki bunyi yang berbeda-beda atau memiliki bunyi yang khas jika diketuk. Nah, contoh dari yang tadi itu ada alat musik ritmis. Ada yang tahu alat musik ritmis itu apa? Nah, alat musik ritmis itu sendiri yaitu alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan suara atau irama lagu. Nah, ada banyak loh contohnya dari alat musik ritmis ini sendiri, yaitu seperti tepukan tangan atau alat-alat musik lainnya ya. Akan Ibu tampilkan gambar di atas ini, contoh-contoh alat musik ritmis agar anak-anak bisa mengetahui ya, apa saja sih alat-alat ritmis itu. Nah, tadi kan Ibu kan bilang bahwa tepuk tangan ini merupakan alat musik ritmis. Nah, 5 jari ini merupakan ketukan yang sangat kuat. Contohnya yaitu seperti ini. Nah, setelah itu ada 2 jari. 2 jari itu merupakan bunyi yang sedang. Contohnya, nah setelah itu 1 jari. 1 jari itu ketukan yang sangat kecil. Nah, di sini Ibu memiliki pola untuk mempraktekkan suatu alat musik ritmis tadi dengan menggunakan jari atau tangan kita. Yang pertama yaitu ada pola 5, 2, 5, 2, 5, 2. Jadi seperti ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada pola yang lain loh. Contohnya yaitu seperti anak-anak pasti sudah bisa dong membuat pola sendiri.
Nah, hari ini Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak di rumah, yaitu membuat pola alat musik ritmis dengan tepuk tangan tadi yang sudah Ibu contohkan. Pada hari ini kita sudah mempelajari tentang mengamati benda di sekitar kita. Kedua, mengklasifikasikan benda dan non-benda. Kemudian mengukur benda dengan penggaris dan pensil. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga video pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.